Oke, salam semangat sobat pencinta planologi, teman-teman penggiat pemetaan. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat save file menggunakan aplikasi ArcGIS. Oke, langsung saja kita akan membuka aplikasi ArcGIS, teman-teman. Ya, jadi aplikasi ArcGIS yang saya gunakan saat ini adalah versi 10.4 ya. Jika teman-teman memiliki aplikasi ArcGIS dengan versi yang lebih tinggi atau lebih terbaru, itu jauh lebih baik. Oke teman-teman, aplikasi ArcGIS sudah terbuka seperti ini ya tampilannya teman-teman. Nah teman-teman, dalam menggunakan aplikasi ArcGIS saya biasanya mengaktifkan beberapa tools yang biasanya saya pakai dalam pengerjaan pembuatan peta. Di antaranya teman-teman bisa klik di bagian atas bar menu ini. Teman-teman klik kanan saja, dan saya biasanya memilih untuk mengaktifkan menu draw, editor, efek, kemudian layout ya, standar ya teman-teman ya. Ini adalah menu editor, kemudian ini adalah menu draw, bar menu ini ada draw, kemudian ini ada menu efek, dan menu layoutnya ada di sebentar ya teman-teman, layout. Oh ya ini ya teman-teman, layoutnya ini adalah menu layoutnya. Oke teman-teman, jadi untuk tutorial kali ini saya akan membuat SAP save file menggunakan peta citra yang sudah saya siapkan, yaitu citra satelit untuk areal sekitar Kota Namrole, terlebih khususnya di seputaran kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan di Kecamatan Namrole, Kota Namrole ya teman-teman. Untuk meng-add peta citra dalam lembar kerja kita akan langsung saja memilih menu add data ya. Kita add data, kemudian ini adalah lokasi penyimpanan peta citra yang telah saya download. Jika teman-teman tidak menemukan lokasi yang teman-teman targetkan, tidak muncul di layar seperti ini, teman-teman bisa memunculkannya dengan cara klik pada tombol connect to folder atau menu connect to folder, kemudian pilih lokasi penyimpanannya seperti ini, kemudian oke, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita langsung memilih citra kantor Bupati Buru Selatan yang sudah saya download, kita add. Nah teman-teman, citranya akan muncul seperti ini ya. Oke, jika sudah teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat poligon ya. Jadi teman-teman, di tutorial kali ini saya akan membuat file SAP dengan beberapa jenis SAP, yaitu yang pertama adalah poligon atau kotak, kemudian yang kedua ada line atau garis, dan yang terakhir adalah titik atau point. Kita langsung saja teman-teman, untuk mengerjakan membuat save file, teman-teman kita harus memastikan bahwa kita harus punya folder yang terkoneksi dalam menu katalog pada folder connection ya teman-teman. Untuk mengaktifkan menu katalog kita bisa menekan ini menu di bagian bar atas ini teman-teman. Ini adalah katalog. Jika tidak ada di sini, kita bisa memilihnya lewat Windows, kemudian pilih katalog. Nah menunya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kita tekan pin, maka dia akan berpindah ke sebelah kanan sini ya teman-teman ya. Oke, menu katalognya udah berpindah. Kemudian kita cari di folder connection. Jika belum ada folder pekerjaan kita yang terkonek di sini, maka kita akan memilihnya dengan klik kanan, kemudian pilih connect to folder. Kita masuk mencari posisi folder kita, kemudian kita pilih, kita oke, maka foldernya akan tersedia di sini ya teman-teman ya. Pada bagian folder connection sudah ada. Jika sudah ada teman-teman, kita langsung bisa membuat save file dengan cara klik kanan pada foldernya, kemudian kita pilih new, kemudian save file. Kita memberi nama terlebih dahulu gedung kantor. Oke, kemudian point kita ganti dengan fitur tipenya kita ganti dengan poligon ya. Oke teman-teman, untuk memastikan bahwa koordinat sistem ini, koordinat sistemnya teman-teman lihat
koordinat sistemnya masih tidak diketahui ya, atau unknown coordinate system ya. Teman-teman, saya sudah ada peta pembagian wilayah koordinat sistem berdasarkan zona UTM ya. Jadi teman-teman, sebelum memasukkan koordinat sistem, kita harus pastikan bahwa wilayah yang akan kita petakan itu dia terletak di zona UTM berapa ya teman-teman ya. Saya sudah punya peta pembagian zona UTM-nya ini teman-teman. Oke. Jadi yang akan saya petakan adalah peta di Provinsi Maluku, tepatnya di Pulau Buru. Saya perbesar ya. Nah, tepatnya di Pulau Buru. Nah, Pulau Buru ini dia ada di koordinat sistem UTM zona 52S ya. Oke, kita ingat UTM zona 52S. Oke, kita langsung edit untuk menambahkan koordinat sistemnya. Ini sudah ada ya teman-teman ya, karena saya sudah sering bekerja menggunakannya. Namun jika tidak ada pada teman-teman, bisa menambahkannya melalui menu Project Koordinat Sistem, kemudian pilih UTM, kemudian WGS 1984, kemudian pilih Southern. Oke, kemudian kita cari zona UTM kita ya. Nah, ini zona 52S ya teman-teman. Jika teman-teman tidak ingin ribet dalam mencari, teman-teman bisa menambahkannya melalui tombol Add to Favorite ya, sehingga zona UTM-nya langsung ada di depan. Ketika diedit langsung bisa dipilih. Seperti ini ya teman-teman, description-nya, koordinat sistemnya sudah muncul ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita oke saja. Nah, setelah oke, save filenya sudah ada ya teman-teman ya, sudah muncul save filenya di sini. Namun kita melihat atribut datanya ternyata masih kosong ya teman-teman ya. Artinya kita belum menggunakan atau membuat save file di peta ya teman-teman. Jadi yang ada hanya file kosong, sehingga sekarang kita akan membuat save filenya teman-teman. Berupa poligon, kita zoom dulu, perbesar untuk area atau lokasi yang akan kita kerjakan poligonnya seperti ini. Kemudian teman-teman, kita bisa memilih menu editor, kemudian start editing. Atau teman-teman juga bisa klik kanan pada layers gedung kantor poligon yang sudah dibuat, kemudian pilih edit features, kemudian pilih start editing. Sama saja ya teman-teman ya, terserah dari teman-teman mau mengerjakannya bagaimana ya. Kemudian di sebelah kanan ini akan muncul bar create features. Akan muncul bar create features. Jika belum muncul, teman-teman bisa memilihnya di bar menu editor ini, arahkan ke kanan dan akan menemukan ya ini ya, create features. Teman-teman bisa klik saja, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik gedung kantor dan kita pilih tipe poligon. Kemudian kita langsung akan membuat poligon ya teman-teman. Seperti ini, kita klik kiri sekali, kemudian arahkan ke tempat lain, kita klik kiri lagi, kemudian kita arahkan lagi ke tempat lain, klik kiri, arahkan lagi, klik kiri, seperti itu ya teman-teman ya. Akan klik kiri seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah selesai, teman-teman bisa langsung double klik ya untuk menyelesaikan pekerjaan mendigitasinya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan mendigitasi lagi bagian ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Jika sudah, langsung kita double klik. Oke, sudah muncul dua poligon atau kotak yang mewakili tutupan daripada kantor bupati ya teman-teman. Nah, ini ada salah satu kantor juga, yaitu kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan. Kita juga akan membuat poligon untuk kantor DPR ini ya. Oke teman-teman. Jika sudah, double klik.
Oke, udah muncul seperti ini. Kemudian satu lagi sebagai contoh, kita akan membuat poligon pada tribun alun-alun Kota Namrole ya, di depan kantor bupati. Oke, kita seperti biasa. Seperti ini teman-teman, selesai, double klik. Oke. Nah teman-teman, kita sudah punya file poligon, SAP poligon atau save file berbentuk poligon pada beberapa bagian gedung yang telah kita digitasi. Seperti ini ya teman-teman ya. Biar warnanya lebih jelas, kita ganti dengan warna kuning ya. Oke, seperti ini terlihat jelas ya teman-teman. Kita sudah punya save file poligon. Nah, kita akan mengecek data apa saja yang sudah tersedia ketika kita membuat poligon. Jadi di sini udah ada data feed, kemudian shape, kemudian ID numbernya. Seperti ini teman-teman. Nah, biasanya dalam pembuatan sebuah poligon untuk sebagai bentuk penyediaan data informasi, kita akan menambahkan nama dari setiap poligon. Nah teman-teman, untuk menambahkan nama, kita bisa klik kanan di layar poligonnya, kemudian open attribute table, kemudian kita pilih table option, kemudian di sini ada menu add field ya untuk menambahkan tabelnya. Namun di sini tidak bisa ditambahkan karena menu add fieldnya tidak muncul dikarenakan kita masih dalam posisi sedang mengedit ya. Jadi kita matikan dulu editor, kita stop editing dulu. Seperti ini, kita yes, kemudian baru kita akan memilih tabel option, maka akan muncul menu untuk menambahkan field atau tabel ya. Seperti ini. Setelah sudah, saya akan memberi judulnya adalah nama. Kemudian tipenya, karena kita akan menulis nama, maka tipenya adalah teks yang akan kita masukkan. Kemudian length atau panjang daripada penulisan ini teman-teman tergantung dari panjang nama yang akan teman-teman buat, akan teman-teman masukkan kira-kira karakternya berapa ya teman-teman. Teman-teman harus memastikan jumlah karakter daripada huruf dari nama yang akan teman-teman masukkan. Di sini saya 50 cukuplah untuk menamai gedung-gedung yang ada ya. Oke saja. Kemudian jika sudah, kita kembali lagi untuk mengedit, start editing, continue, untuk kita melakukan pengeditan terhadap setiap gedung yang telah kita petakan ya. Pertama kita klik dulu di sini sehingga muncul seperti ini, terblok. Kita memberi nama pada areal yang terblok, yaitu gedung A, kantor bupati. Gedung A, kantor bupati. Kemudian yang berikut adalah gedung B, gedung B, kantor bupati. Kemudian yang ini adalah kantor DPRD. Kemudian yang ini, yang berikut adalah tribun alun-alun ya. Oke, jika sudah seperti ini, langsung kita editor, stop editing, kemudian kita yes. Nah teman-teman, kita sudah miliki data selain feed, shape, dan ID numbernya, kita sudah punya data nama dari setiap gedung ya. Teman-teman juga bisa memunculkan nama-nama tadi dari gedung-gedung tadi dengan cara klik kanan, kemudian properties, kemudian kita pilih masuk ke labels dan kita centang label features in this layer. Kemudian kita pilih label apa yang akan kita tampilkan, yaitu nama. Oke, kita apply aja. Kemudian teman-teman lihat akan muncul seperti ini ya. Ketika kita apply, maka nama dari gedung kantornya akan muncul seperti ini ya. Gedung A, kantor bupati, kemudian gedung B, kantor bupati, kemudian di sini ada kantor DPRD, dan di sini ada tribun alun-alun ya. Namanya sudah muncul ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini membuat save file tipe poligon. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat save file tipe lines atau garis
garis ini biasanya diperuntukkan untuk mendigit atau membuat jalur jalan ya teman-teman. Misalnya seperti jalan di pertengahan kota atau sekitar lokasi perkantoran ya. Oke, langsung saja kita seperti biasa menu katalog, kita klik kanan, kemudian pilih new, pilih save file, kita menamai dulu jalan. Oke, tipe fiturnya kita pilih polyline, kemudian edit koordinat sistem, kita langsung pilih zona 52S, kemudian kita oke, muncul seperti ini. Kita ganti warnanya dulu dengan warna merah. Oke teman-teman, kemudian kita zoom perbesar. Nah di sini ada dua ruas jalan ya teman-teman. Jika teman-teman melihat ada dua ruas jalan yang dibatasi oleh median jalan, kita akan sebagai contoh kita mengklik saja atau mendigitasi pada satu ruas jalan ya teman-teman. Kita start editing dulu, continue, kemudian kita pilih jalan, kemudian kita mulai mendigitasi seperti ini ya. Kita mulai kliknya di sini, kemudian tarik lagi mengikuti jalur ruas jalannya ya, seperti ini. Kemudian kita geser lagi, kita bisa menggunakan menu pan atau tombol seperti lambang tangan itu ya teman-teman, untuk kita menggeser kiri kanan atas bawah. Kemudian kita pilih lagi jalan untuk melanjutkan pengeditan, kemudian kita terus ke sana, kita geser lagi, pilih jalan lagi, kita terus mendigit jalannya. Oke, kita pilih jalan lagi, kira-kira sampai di sini ya teman-teman. Kita potong ke areal bagian tengah belakang kantor bupati, kemudian searah dengan jalur lalu lintas, kita ambil jalur bagian kanan. Oke, kita terus mengedit, kita geser lagi seperti ini. Oke, kita geser terus seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita muter bundarannya seperti ini, kita ikuti lagi jalur sebelah kiri jalan. Oke, seperti ini. Kita geser lagi. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jika sudah selesai, kita bisa langsung double klik seperti ini dan akan tampak seperti ini ya teman-teman. Jadi kita membuat garisnya secara tidak terputus. Biasanya kita gunakan untuk mendigitasi satu jalur yang sama ya. Misalnya seperti mengikuti nama jalannya, misalnya teman-teman akan membuat garis jalur pada jalan tertentu, teman-teman bisa mendigitasi tanpa terputus dan hingga jalan yang paling ujung di akhiran, baru teman-teman double klik untuk menghentikan ya. Oke teman-teman, sudah demikian. Kemudian kita akan menambahkan lagi ruas jalur dalam jalur di depan kantor bupati ya. Pada jalur depan kantor bupati seperti ini, kita tambahkan lagi, klik jalan lagi, kita tinggal tambahkan saja seperti ini. Ini ruas jalur kiri depan kantor. Kemudian bisa kita stop di situ, bisa lagi kita tambahkan dari bagian sini untuk menambahkan jalur yang lain. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada juga jalur tengah belakang tribun, kita bisa menambahkannya seperti itu. Kemudian pada bagian ini teman-teman juga bisa membuat atau menambahkan sisi jalur lain ya. Misalnya kiri kanan jalan ya, teman-teman bisa menambahkan lagi jalur pada sisi yang lainnya seperti ini ya teman-teman. Oke, berakhir di situ. Kemudian bisa ditambahkan lagi sisi jalur yang ini juga seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini lagi, jika ingin menambahkan sisi jalur yang ini, teman-teman bisa menambahkan lagi
sehingga di peta kita terlihat bahwa ada dua jalur jalan, yaitu jalur kiri dan kanan ya, sisi berlawanan. Oke, kira-kira di situ. Sekarang kita menambahkan lagi sisi jalur yang ini ya teman-teman, biar sama. Oke, seperti ini. Oke, langsung klik saja. Nah teman-teman, kita sudah punya SHP jalan ya, atau file garis yang menunjukkan posisi jalan. Kita stop editing, kemudian kita yes. Nah sudah ada ya teman-teman, file berbentuk polyline garis yang menandakan posisi jalur jalan di sekitar perkantoran ya, di sekitar pusat kota, yaitu di kantor bupati, alun-alun, dan depan kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Kita juga bisa menambahkan add field untuk memberi nama jalannya teman-teman ya. Seperti ini, kita add field, kemudian kita judulnya nama jalan. Oke, kemudian tipenya kita pilih teks, panjang karakternya 50. Kemudian ini artinya nama jalan terlalu panjang ya teman-teman, jadi bisa kita perpendek ya, misalnya hanya nama ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kalau seperti ini teman-teman, kita bisa menamai satu persatu jalan ya, dari tipe jalan. Ini harus disesuaikan dengan peraturan ya, peraturan pemerintah yang membagi tipe jalan. Ada yang jalan kolektor, kemudian ada jalan arteri dan sebagainya teman-teman. Teman-teman bisa start editing, kemudian continue, dan mengklik salah satu jalan seperti ini. Teman-teman bisa langsung menamai jalannya ya, tinggal dinamakan sesuai dengan keinginan teman-teman atau merujuk pada peraturan pemerintah yang berkaitan dengan tata cara penamaan jalan ya. Oke, kalau sudah tidak usah kita namai, stop editing, kita lanjut, yaitu akan membuat titik atau poin pada, sebagai contoh adalah pada bagian gedung-gedung kantor yang telah kita buat poligonnya. Seperti biasa teman-teman, kita langsung klik di menu katalog, klik kanan lagi, kita pilih new, save file. Bukan ini ya, salah ya, kita hapus dulu teman-teman, kita save. Oke, new, kemudian save file, dan kita pilih koordinat gedung ya, kemudian kita pilih poin. Oke, kemudian koordinat sistemnya kita munculkan. Oke, sekarang kita langsung kita rubah dulu tampilannya. Pilihan tipe simbolnya adalah circle 1, kemudian kita kasih warna merah dan size-nya kira-kira 12 ya. Oke, sudah, kita langsung masuk ke editor seperti biasa. Kemudian kita pilih yang akan kita edit, yaitu koordinat gedung. Teman-teman tinggal memunculkannya dengan cara sekali klik menggunakan klik kiri ya. Sekali klik saja teman-teman. Jika teman-teman double klik, maka akan muncul dua file ya, dua file koordinat pada lokasi yang sama. Kita menghindari munculnya double file koordinat ya. Seperti ini saya contohkan, kita buka dulu atribut tabelnya seperti ini. Jadi jika teman-teman klik, akan muncul satu file koordinatnya ya. Jika teman-teman double klik di tempat yang sama, akan muncul dua koordinat di lokasi yang sama. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Kita hanya boleh mengklik sekali untuk memunculkan satu koordinat atau satu titik pada satu tempat ya. Kita sekali klik, kemudian di sini juga kita sekali klik, kita geser lagi. Bentar, saya pindahkan ini ke sini.
kita geser lagi, kemudian kita pilih koordinat lagi, kita klik pada gedung kantor DPRD, kemudian kita geser lagi tribun alun-alun, kita pilih koordinat, kita klik lagi sekali pada tribun alun-alun. Oke, jika sudah kita langsung stop editing. Yes. Oke teman-teman, sekarang sudah, kalau teman-teman perhatikan sudah muncul poin atau titik yang menunjukkan koordinat posisi dari setiap gedung kantor yang telah kita petakan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita juga bisa menambahkan nama dari setiap gedung ya, dengan cara klik kanan pada menu layer koordinat gedungnya, kemudian open attribute table, kemudian kita pilih lagi add field, kita beri nama, judulnya adalah nama, kemudian tipenya kita pilih tipe teks karena kita akan memasukkan teks, kemudian panjang karakternya 50. Seperti ini teman-teman, kita langsung start editing lagi untuk menulisnya, kemudian kita memilih salah satu titik dulu, kemudian kita beri nama yaitu gedung A, kantor Bupati. Oke, kemudian kita pilih lagi yang ini, kita namakan lagi gedung B, kantor Bupati. Kemudian yang ini juga kita pilih kantor DPRD. Kemudian kita geser yang ini ya teman-teman ya, kita beri nama alun-alun ya, alun-alun Kota Namrole. Oke, jika sudah kita langsung bisa stop editing. Oke teman-teman, kita akan menghilangkan dulu label nama dari gedung poligon gedung ini dengan cara kita klik kanan properties, kemudian kita label features, kita uncentang kembali dan namanya akan hilang, dan sekarang kita akan memunculkan nama dari titik koordinat ya teman-teman. Kita klik kanan properties, kemudian labels, kita centang label features in this layer, kemudian kita pilih nama, kemudian kita oke. Nah teman-teman, ini adalah nama dari setiap titik koordinat yang telah kita buat ya, seperti ini. Di kantor DPRD juga seperti ini, kemudian kita pindah di kantor gedung A kantor Bupati juga muncul, kemudian di gedung B kantor Bupati juga muncul ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai di sini kira-kira sharing tutorial terkait dengan cara sederhana membuat save file dengan jenis polygon, line, dan point. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman dalam pengerjaan, khususnya bagi teman-teman yang bekerja di bidang-bidang kerja yang berhubungan dengan pemetaan menggunakan ArcGIS. Oke teman-teman, sampai di sini salam kompak, salam semangat, salam rimba, dan salam lestari.